Halo semuanya, selamat datang di podcast aku, Ngobrol Santai. Tempat kita ngebahas hal-hal seru seputar dunia buku, penulis, sastra, dan cerita-cerita menarik di baliknya. Hari ini, gue nggak sendirian, gue bakal ditemenin sama salah satu narasumber kita, yakni Atas Zuhara, yang hari ini udah siap banget buat ngobrolin salah satu penulis favorit gue. Wih, kira-kira siapa nih penulis favorit kakak? Nggak lain dan nggak bukan Eka Kurniawan, sastrawan Indonesia yang namanya sudah mendunia. Wih, keren banget. Aku yakin pasti banyak pendengar yang mengetahui siapa itu Eka Kurniawan, tapi cuma tahu di biografi awalnya, di biografi dasarnya saja. Hari ini kita berdua bakal ngebahas secara lebih mendalam tentang siapa itu Eka Kurniawan. Enaknya kita ngebahas dari biografinya dulu nggak sih, Kak? Jadi Eka lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat tanggal 28 November 1975. Dia tumbuh di lingkungan yang biasa-biasa aja, tapi punya minat besar sama cerita dan sastra. Lucunya, awalnya dia kuliah di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada di Jakarta. Jadi Eka Kurniawan ini bukan pure atau bukan dasarnya itu kuliahnya di dunia sastra ya? Bukan, tapi mungkin justru karena filsafat itu tulisannya jadi kayak banget sama ide dan refleksi. Dia mulai nulis di masa kuliah dan ternyata gaya tulisannya unik banget, memadukan unsur realisme, magis, sejarah, politik, bahkan humor yang absurd. Aku suka tuh kalau cara penyampaian cerita-cerita dan tulisan-tulisan Eka Kurniawan. Selain memadukan unsur-unsur realistis, tapi juga dipadukan dengan unsur sejarah dan bikin ketawa juga. Tapi juga bikin mikir gimana sih kelanjutan dari cerita ini. Itu dia ciri khas Eka. Karya debutnya yang bikin namanya melejit adalah Cantik Itu Luka. Terbit tahun 2002, buku ini udah diterjemahkan ke banyak bahasa, termasuk bahasa Inggris, Jepang, bahkan sampai Korea. Cantik Itu Luka. Itu bukunya lumayan tebal nggak sih, Kak? Isinya tentang apa sih kalau boleh tahu? Wah, kalau disingkat sih ceritanya tentang seorang perempuan bernama Dewi Ayu, seorang pelacur cantik di kota fiksi yang bernama Halimunda. Ceritanya penuh tragedi, humor, dan sejarah, mulai dari masa penjajahan sampai Orde Baru. Pokoknya baca itu kayak naik roller coaster emosinya. Terus aku juga pernah dengar salah satu karyanya yaitu Lelaki Harimau. Itu nggak kalah populer juga dengan Cantik Itu Luka. Betul, Lelaki Harimau terbit tahun 2004 dan lebih tipis, tapi justru lebih padat. Ceritanya tentang seorang pemuda yang menyimpan rahasia besar dan tragis. Buku ini yang bikin Eka masuk nominasi Man Booker International Prize tahun 2016. Itu pencapaian gede banget buat penulis Indonesia. Wih, gokil banget. Berarti Eka Kurniawan ini nggak cuma terkenal di Indonesia, tapi juga sampai ke mancanegara, bukan? Ya, bahkan kritikus sastra luar bilang Eka itu Gabriel Garcia Marquez-nya Indonesia. Tapi Eka sendiri nggak terlalu mau dibanding-bandingin. Dia pengen karyanya dilihat sebagai sesuatu yang orisinal. Aku jadi penasaran deh, kenapa sih banyak orang luar negeri yang tertarik sama Eka Kurniawan? Karena dia bawa warna lokal Indonesia yang kental, tapi dibungkus dengan cerita universal tentang cinta, dendam, dan kemanusiaan. Dan dia nggak takut mengangkat topik yang sensitif. Jadi buat pembaca asing itu kayak pintu untuk mengenal Indonesia dari sisi yang jarang mereka lihat. Kalau aku mau mulai baca buku Eka Kurniawan, apa sih yang direkomendasikan dari kakak? Kalau mau ngerasain Eka Vibes banget sih, mulai dari Cantik Itu Luka. Tapi kalau mau yang lebih singkat, Lelaki Itu Harimau. Pas banget. Oh, dan satu lagi, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Itu gokil banget. Bahkan untuk diadaptasi jadi film. Wah, sampai diadaptasi jadi film. Emang dari film itu penghargaan apa sih yang didapatkan? Kalau boleh tahu? Jadi Eka ini nggak cuma berpengaruh di dunia buku, tapi juga ke perfilman. Oke, hari ini kita ngobrolin Eka Kurniawan cukup segini aja ya.
kita bakal sambung di episode berikutnya. Kalau mau beli, usahain beli buku aslinya ya, biar dukung penulis Indonesia terus berkarya. Betul banget sama pendapat yang dilontarkan oleh Kak Alta tadi. Kalau kita mau beli buku, kita harus beli buku yang original dan dari penerbit. Jangan beli buku bajakan ya, soalnya itu salah satu cara kita untuk tidak mengapresiasi tulisan-tulisan sastrawan Indonesia dan penulis Indonesia, dan juga merugikan pihak pencetak. Jadi cukup ya untuk hari ini, kita tutup podcast. Sampai jumpa dan see you next time.